Jemaat, kamu main-main. Kamu main-main, Kamu tahu kok tidak? Tuhan Yesus itu ada di surga kau buat rumah kau tidak? Dia ada di surga kau buat rumah. Kau main-main begini nih, dia datang kembali nanti orang lain yang masuk di dalam, kamu main-main di halaman saja. Masih banyak orang yang suka cari informasi soal kapan nanti dunia kiamat. Tidak penting. Yang paling penting adalah isi hidup yang sekarang ini. Itu yang lebih penting. Dalam masa penantian, saudara-saudara, kerjakanlah pekerjaan kita dengan tuntas. Itu lebih penting. Ini berarti kita harus hidup sedemikian rupa supaya kita tidak menjadi soal bagi diri kita sendiri, bagi orang lain. Tidak usah jadi soal di masa kini dan juga sekaligus masa depan. Saudara tahu ada orang yang bukan hidup saya bikin masalah, mati juga dia masih bikin masalah. Ini berat ini kalau Pak Pendeta ada yang mati bikin masalah. Iya, nanti bongkar-bongkar kita dapat lihat di masalah dong. Ini manusia hidup bikin masalah, cuma mati le tambah masalah. Jadi selesaikan semua hari ini, saudara-saudara. Mari kita renungkan satu dua hal. Saya mau ajak kita renungkan ini bagian-bagian tentang Tuhan ini bersama-sama dengan kita. Dia memberikan kepada kita waktu tadi, kronos itu, keseharian. Pagi, siang, malam. Tiap hari kan kita ketemu pagi, tiap hari ketemu siang, tiap hari kita ketemu malam. Tetapi dalam kronos itu ada kairos, ada kesempatan, ada waktu Tuhan yang Tuhan mau kita maksimalkan itu dengan baik. Apa itu? Satu, saya mau ajak saudara berefleksi bahwa melupakan Tuhan Allah dan hanyut di dalam dunia dengan segala macam kepuasan dunia adalah hal yang paling bodoh. Itu hal yang paling bodoh. Karena apa? Saudara mau setuju atau tidak setuju, Tuhan yang pegang waktu. Ketika Tuhan bilang cukup sudah, saya bicara dengan siapa, dia bilang begini, Pak Pendeta, ada satu SK yang tidak bisa dibatalkan, yaitu SK kematian. Kalau Tuhan suka turun itu SK itu, tidak ada yang bilang, aduh, anak dong masih kecil ini. Belum lagi pun bapak model begitu. Kita tidak bisa ngomong. Sampai itu dia puas. Jadi kalau kita melupakan Tuhan, hanyut di dalam kesenangan-kesenangan dunia, ini hal yang paling bodoh. Kenapa? Karena saudara mau setuju atau tidak setuju, Tuhan yang pegang waktu. Kalau saya omong Tuhan pegang waktu, saya ingin sebenarnya mengatakan Tuhan yang pegang kita pun hidup. Saudara bayangkan siapa yang ketika dia mati itu dia pun segala yang ada pada dia pun diri dapat menolong dia. Tidak ada. Kami berurusan dengan banyak orang. Dong kumpul uang banyak-banyak, kaya raya, iya, oke. Pada waktu sakit berat mau mati, dong bawa memang uang 1 tas, 2 tas, taruh di depan dokter. Dokter, tolong lakukan yang terbaik. Uang tidak usah pikir. Yang penting lakukan yang terbaik. Dokter jawab sepotong saja. Kami hanya bisa menjalankan semampu kami. Selebihnya itu Tuhan. Amin kok. Jadi kalau kita hanya di dalam apa yang bisa dibeli oleh uang, dengan uang, kita melakukan hal yang bodoh karena semua terbatas. Semua akan sampai selesai. Semua kesuksesan yang di dunia berupa material atau apapun akan selesai. Jadi jangan coba-coba melepaskan diri dari Tuhan. Karena ini akan jadi masalah serius bagi kita. Melupakan Tuhan Allah, hanyut di dalam dunia dengan segala kepuasannya adalah tindakan yang bodoh. Karena Tuhan yang pegang waktu. Kedua, saudara-saudara, Tuhan tidak meninggalkan dunia dan manusia sekalipun kita merasa kita ditinggalkannya. Saudara, masalah tuh kadang-kadang buat kita merasa Tuhan ada kesetengah kita. Pak Pendeta, hidup susah begini, Tuhan di mana? Dan sampai Tuhan tidak ada. Beberapa orang menyaksikan tentang Tuhan. Tuhan ada, kok tidak, tuh dong rasa sanksi sekali. Karena dong merasa dong ada dalam persoalan, tapi Tuhan tidak menolong mereka. Pertanyaan pentingnya adalah, Tuhan di mana? Saya ingat saudara-saudara, ini kisah lama. Saudara mungkin tahu dan saya bercerita ulang saja. Ada satu keluarga kecil di Amerika.
Dorang punya apa ya? Punya anak 1 orang. Ini anak ketika anak laki-laki ini umur 6 tahun, dia punya mama hamil lagi. Jadi don tambah 1 anak. Anak jadi berapa sekarang? 2. Ketika anak yang kedua lahir ini sayang sekali. Anak yang kedua ini ternyata dia cacat. Entah virus apa kena ini anak. Dia pun kulit dari ujung kaki sampai ujung kepala tuh keriput semua. Dia tampak seperti bayi-bayi, seperti orang tua sekali. Dokter panggil dia pun bapak mama, dokter bilang begini, Pak, Ibu, ini padeng ibu pu anak. Tapi saya mau kasih tahu, ini anak cacat. Secara medik dia hanya bisa hidup paling lama 4 tahun. Lantas, ini suami istri bilang begini, bagaimanapun ini kita pu anak. Mau hanya 4 tahun saja sama-sama dengan kita, mari kita lakukan yang terbaik. Bapak lakukan dia punya, mama lakukan dia punya. Ketika anak mulai ada beberapa bulan, 1 tahun lah kira-kira begitu. Dia pun mama beli kereta dorong 1 untuk dia pun kakak laki-laki. Dia mami yang begini, Kak, pagi-pagi itu selalu dorong lupa adik keluar di sekitar kompleks ini jalan-jalan, biar dapat udara baru, dapat matahari, Pak. Dia pun kakak ini sangat bersemangat, dia bawa di Pak. Dia dorong. Waktu dia dorong keluar itu dia pun teman-teman lihat, dia pun teman-teman bilang begini, woi, dorong siapa itu? Saya Puadi. Engkau Puadi? Iya. Anak-anak kecil ini mau rindu lihat teman-teman Puadi. Waktu dong lari datang sampai di ini anak. Dong mau lihat begini, dong kaget so. Ih, betul ini engkau Puadi? Iya. Kenapa dia model begini? Kenapa dia seperti orang tua? Kenapa dia tidak seperti engkau? Kenapa? Rupa-rupanya kenapa dari pun teman itu membuat dia pun kakak itu terluka. Dia pun kakak sakit hati. Dia pun kakak dorong ini anak ini bawa pi kali kering 1. Di Amerika tuh juga ada kali kering. Dia pi buang ini anak di itu kali. Sungai, yang tidak tahu kalinya sungai. Pi buang ini anak di itu. Bukan saja buang, dia marah-marah. Itu gara-gara lu. Gara-gara engkau saya diolok-olok. Gara-gara engkau. Lebih baik engkau mati. Tidak usah tunggu 4 tahun. Mati lebih cepat, lebih baik. Setiap kali dia buang, dia pu adik. Dia pu adik mencoba berusaha untuk berdiri. Dia tendang dia pu adik. Setiap kali dia pu adik mau berdiri, dia tendang ke jalan. Ini anak lakukan berulang-ulang. Tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun. Tanpa diketahui oleh dia pun mama bapak. Sampai satu hari ketika dia duduk sama-sama di satu meja makan. Dia pun mama bilang kepada anak yang cacat ini. Dia pun mama bilang begini. Adek, nanti baru mama bagi makan kasih ya. Ini anak yang cacat bilang, tidak usah. Loh, kok tidak usah? Pas ini anak bilang tidak usah. Ini anak langsung berdiri. Bukan saja berdiri. Ini anak coba jalan sampai dia ambil makanan sendiri. Waktu dia pun mama lihat dia pun anak yang cacat bisa jalan dan ambil makan, dia pun ambil. Puji Tuhan. Tuhan terlalu baik. Dia kasih tahu dia pun suami. Bapak, kita pun anak itu yang cacat itu sekarang sudah bisa jalan. Dia sudah bisa ambil makanan sendiri. Dia pun suami jawab sepotong saja. Dia pun suami bilang, kasih tahu tetangga-tetangga besok kita bikin syukuran. Besok kita bikin syukuran. Tuhan Yesus baik. Don't bikin syukuran. Waktu tetangga-tetangga sudah gabung, semua sudah kumpul untuk syukuran. Dia punya orang tua bilang begini. Bapak Ibu semua, kami undang Bapak Ibu datang ke sini. Karena Tuhan Yesus terlalu baik. Dia buat perkara dalam rumah kami. Anak kami yang kedua, yang cacat, yang dokter bilang dia hanya bisa hidup sampai 4 tahun secara medik. Justru anak kami sekarang bisa jalan. Dia sekarang makin lebih kuat. Tidak ada kalimat lain selain puji Tuhan, Tuhan Yesus terlalu baik. Karena itu kami undang saudara-saudara ada di sini. Setelah kalimat-kalimat itu, dia pun mama omong tambah 1 kalimat. Dengar baik-baik. Dia pun ambil begini. Tuhan telah pakai dia pun kakak laki-laki
yang penuh kasih sayang telah mengajar dia pu adik tiap-tiap hari supaya bisa jalan. Saya ulangin kalimat. Tuhan telah pakai dia pun kakak laki-laki yang penuh kasih sayang tiap-tiap hari mengajar adiknya untuk bisa jalan. Saya mau tanya, dia pun kakak laki-laki penuh kasih sayang. Dia pun kakak laki-laki juga heran, penuh kasih sayang. Saudara bisa tangkap maksud dari kisah ini. Ada saat-saat kita merasa sepertinya kita kan tidak ditolong oleh Tuhan. Apakah memang Tuhan tidak ada? Tuhan ada. Dia sementara melatihmu untuk bisa berdiri. Dia sementara melatihmu untuk bisa jalan. Saya kira lagu ini familiar. Seperti burung nasar melatih anaknya untuk bisa apa? Terbang tinggi. Sesekali dia lepaskan, tapi tidak dibiarkan jalan. Tapi karena kita tidak peka terhadap kehadiran Tuhan, kita rasa Tuhan tidak ada. Bukan saja kita rasa Tuhan tidak ada, kita membandingkan kita punya hidup dengan orang lain. Ada yang bilang, Pak Pendeta, ku manusia di sebelah yang tidak pernah gereja, Pak. Tapi ku rompu hidup kepo enak lah. Ona pindah ke rumah sebelah toh. Kok kenapa mau di sini? Kok hidup susah? Pindah saja. Pak dong itu kita tidak ada apa dong, kayak hidupnya santai-santai sah. Ganti-ganti oto. Kita nih yang kayak susah sekali. Nah sudah. Grab. Saudara-saudara, kadang-kadang kita ini merasa Tuhan tidak dekat dengan kita. Mau tunggu sampai ke kisah tadi, kok baru kita sadar ternyata Tuhan ada. Memang ada waktu. Kadang-kadang kita rasa kita seperti ditinggalkan. Saudara pernah rasa begitu kok? Seperti kayak kita termana kok. Anak-anak dong suka tinggal kita. Di rumah kayak kita sendiri. Saya suka bilang hanya dong pun foto sayang, ada 5 orang. Terus kita datang tanya siapa ini anak pertama, dia tinggal di wali kota mah tidak pernah datang ya. Dia begitu. Sepi lagi, sendiri lagi. Rasa kayak Tuhan di mana? Tuhan ada. Dia sementara melatih kita untuk apa? Bisa berdiri. Untuk bisa jalan. Dan ketika kita bisa jalan, kita bisa berdiri itu tidak ada kalimat lain, hanya satu, puji Tuhan. Tuhan Yesus terlalu baik. Itu refleksi yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara, Tuhan izinkan waktu terus berjalan untuk melihat kesetiaan kita. Waktu ini kan uji kesetiaan. Kesetiaan itu bukan kata-kata. Kesetiaan itu ujian terbesarnya itu waktu. Ujian terbesarnya itu jarak. Saudara hari ini bisa bilang setia. Oh banyak orang. Saya kalau kasih nikah orang itu pas kasih nikah. Pas pengen melan saya tanya, kamu dua rencana kapan nikah? Besok Pak Pendeta. Oh, saya pikir baik-baik. Ya. Besok kalau kamu dua nikah, kamu dua rencana cerai kapan? Kamu ya, tidak apa-apa. Banyak orang yang nikah ketika kita tanya dong ngomong sama. Perjalanannya dong. Makanya pikir baik-baik. Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Dia taruh cinta kasih dalam diri laki-laki dan perempuan. Mempertemukan laki-laki dan perempuan dalam cinta kasih. Menumbuhkan mereka dan mengukuhkan mereka dalam ikatan cinta kasih sebagai suami istri. Berarti sejak awal sampai kamu menikah, Tuhan sudah bekerja. Kalau kamu dua ada masalah, bawa kembali pi Tuhan. Jangan bawa pi polsek. Kuitarik polsek yang kasih nikah kamu. Kan Tuhan yang kasih jadi satu. Yang refleksi yang saya kira baik. Tuhan itu izinkan waktu itu. Dalam waktu itu kan ada naik turun tadi. Bukan sekedar tadi bukan sekedar kronos tadi. Detik, menit, jam, hari, bulan, tahun. Bukan sekedar itu. Ada kairos, ada kesempatan. Ini kesempatan seperti apa? Begini saja contoh. Saudara lagi jengkel dengan sesuatu. Jengkel suami, jengkel anak, jengkel orang tua, jengkel dengan segala macam. Terus saudara berdoa, Tuhan, kasih saya kesabaran. Tak salah, saya bunuh kasih mati dong. Saudara kira waktu saudara berdoa minta kesabaran, Tuhan kasih kesabaran?
Waktu kita berdoa minta kesabaran, Tuhan izinkan persoalan tambah. Kesabaran itu hasil dari berjumpa dengan soal. Jadi bukan minta soal kok. Tidak ada saudara pun mau nak. Biar susah tidak ada rasa, biar kodong. Mau gila-gila di situ saya tidak ada rasa. Ketika kita berdoa minta kesabaran, Tuhan izinkan ada masalah. Saya suka bilang begini, saya punya teman dong yang biasa meditasi dong. Don datang kau lihat kami suami istri bertengkar. Dan bilang, oh, suami istri kau bertengkar. Orang mesti ke kami tidak pernah bertengkar. Saya bilang iya, karena lu tinggal di hutan. Lu tiap hari lu ketemu pohon. Lu pernah bertengkar dengan pohon. Tapi coba lu ketemu manusia. Aduh, ketemu manusia ini. Kadang-kadang kalau dia mood bagus itu dia sampai dia langsung salam, selamat malam, kemana ada baik-baik kok. Aduh, itu kalau dia ada enak-enak. Kalau dia ada gila kambing sedikit itu pas dia sampai kita bilang salam apa tengok. Berubah manusia. Jadi Tuhan izinkan ini semua melatih kita pun kesetiaan. Ada waktu. Ada waktu. Saudara bayangkan ya. Menikah kira-kira 20 tahun ini. 20 tahun ini. Masa kok 20 tahun kita tidak pernah bermarah sedikit pun. Wih, berterasa nikah 20 tahun tuh bermarah mungkin 20.000 kali. Apalagi kalau dong sudah dituntaskan, kau dong helak bawa kembali. Mama dong pulang gelas satu di ujung meja kok hampir jatuh. Siapa yang taruh gelas di sini? Kok suami sama ya anak dong ya. Ini hari ini. Besok pulang meja makan kotor. Mam tua marah di meja makan. Kok kenapa suami bisa ke sini meja makan ini sama kayak kemarin yang gelas dia sudah kemarin punya. Belum yang minggu lalu, belum yang tahun lalu. Saudara bisa bertahan. Saudara kira mau berhenti kok pindah ke istri lain nanti ada begitu lain? Ada dengan gaya yang lain. Lebih bertahan di sini. Diam-diam di situ. Suami juga satu. Ini suami dong ini juga satu. Kalau sendengar sendong tudung sengaja muka asam. Sakit kok, ande. Makan, sudah. Itu dia kayak sonus kas makan. Biar kok dia lapar. Oke, itu ketiga. Keempat, saudara. Tuhan itu izinkan waktu kita untuk mengalami sebuah keindahan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan izinkan waktu ini. Saya bayangkan begini, saudara. Kenapa orang lain mati kita masih hidup? Kenapa ya? Kan ada dua hal saja. Kalau orang lain mati kita masih hidup, logikanya adalah kan ada hal yang Tuhan mau kita nikmati lagi. Ada hal. Tidak mungkin Tuhan izinkan kita hidup, tapi tidak ada hal yang dia mau taruh di ada. Tapi yang kedua, mungkin Tuhan kasih kita kesempatan hidup ini kok bertobat Tuhan. Kasih kesempatan hidup ini untuk bertobat. Karena apa? Karena tiap-tiap hari ini saya rasa kita hidup ini juga berat. Satu saat saya bilang saya pun bapak. Tuhan kasih umur panjang dan sampai untuk kita bertobat. Waktu bilang apa? Ya lu kira saya terlalu rusak. Tapi memang ini penting untuk kita lihat. Kita ini seperti apa dalam perjalanan hidup ini. Karena besok kita mungkin sudah tidak ada. Saya, waktu saya pun kakak laki-laki meninggal. Kecelakaan, meninggal, saya kubur saya pun kakak laki-laki. Waktu kubur, saya ingat satu kalimat yang penting sekali. Kami dua sama-sama ketemu Bapak waktu itu. Kami dua sepakat bilang begini. Bapak, nanti Bapak mati kami yang urus. Dia kakak laki-laki pertama, saya laki-laki terakhir. Kami dua sepakat begitu. Bapak tua bilang begini, nanti saya mati kamu pi kubur saya di Oenupsai. Itu setempat di Soepum belakang sana. Terus saya bilang Bapak nanti kubur di sini. Ah jangan,
Kita pun tanah ada di ONIP saya. Sebab ini orang tua memang sudah lalu. Hidup penuh kekerasan atur kita lagi. Sumati masih mau atur kita lagi. Mati nak duduk diam-diam, tidur diam-diam. Nanti kami yang urus. Kami perencana, kami dua urus bapak. Ternyata tidak. Saya dan bapak yang kubur dia duluan. Kita boleh rencana. Toh pada akhirnya Tuhan yang akan tentukan. Siapa mau? Karena itu yang bisa diselesaikan, selesaikan. Saudara, kalau bisa beli HP baru ke orang tua ke sekarang baik. Jangan tunggu dong mati baru menangis. Aduh, tidak sehat kita hidup ini. Hei, lihat bab tua dong itu kalau mau apa? Betul lah. Betul ini. Beli memang kasih dong sepatu biar dong pakai dong gagah-gagah itu lebih baik. Waktu dong hidup. Ini dong sumati baru kita beli sepatu kas pakai dong sepatu pun posisi su begini. Waktu dong hidup sepatu posisi begini kita tidak beli. Dong mati sepatu posisi begini baru kita mau dia jalan naik begini pia. Su sepatu begini lah harga di sini lah. Hai, anda dong bersumber tobat sudah. Kalau bisa perhatikan orang tua sekarang lebih atur sah, selesai. Anak-anak yang hormat orang tua itu dia pun hidup diberkati. Amin. Kok bukan orang tua lain pun senang. Kita ini tidak bisa balas orang tua pun kebaikan. Tidak bisa. Kita mau ke mana pun tidak bisa balas orang tua pun kebaikan. Kok orang tua bayangkan kalau misalnya itu hari lahir dan kita pas lahirkan kita terus mama bilang dah ada mama PTKW dulu datang kamu mati. Ini kan orang tua urus saya omong di mana-mana kawan pun tahu orang tua setengah mati. Orang tua pun jam tidur kita pun jam bangun. Orang tua punya jam bangun kita pun jam tidur. Jadi hampir tidak tidur gara-gara kita toh. Jam 2 pagi cuma mama dong ada begini setengah mati. Bapak juga. Bapak dan mama telah menjadi satu nah. Bapak mama sudah dalam kondisi begitu lah. Mama dipaksa untuk jadi penyanyi lagi. Makanya seringkali mama pulagu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobok digigit nyamuk. Padahal sebenarnya kalau kalau anak bobok itu baru nyamuk gigit. Kalau anak ada lari-lari nyamuk mana mau pergi gigit dia kan tidak ada lagi. Tapi sudah. Saudara lihat. Dan kita tidak bisa balas orang tua sebenarnya. Mau bikin seperti apa. Orang tua itu punya pesan buat kita tuh sebenarnya ringan-ringan sah. Satu. Kosong kakak adik jam bakalai ya. Kan orang tua pemahaman begitu. Kakak adik jam bakalai jam baterek Kalau yang bukan dari Kupang baterek itu kayak apa lah. Baterek itu kayak apa? Iri hati itu. Ipar-ipar dong itu. Jangan satu pakai gelang gading di tangan kanan, satu pakai gelang kea penuh di tangan kiri kok. Datang dong hanya sorong tangan begini ya. Jam begitu. Hidup kakak adik baik-baik. Satu susah ya lain tolong itu. Orang tua harapan kan hanya begitu. Orang tua harapan kawin orang baik-baik, kamu kakak adik jam bakal lain. Nah, begitu. Nah itu. Ini kalau kita tidak atur dengan baik, saudara bahaya. Karena kita masih sendiri. Kita dulu misalnya di sini 5 orang. Kita dulu bermain Natal sabar dapat baju satu kan saudara masalah. Bisa batukar, apa nona semua batukar. Itu apa? Main karet. Main kayu doi, kasti, gala asing sama-sama. Tidak ada soal. Tapi mulai menikah bisa berubah kan kita sudah tambah orang lain kita buat dia pun tuntutan macam-macam. Lama-lama kita mau datang kasih orang tua dong beras, kasih beras 20 kilo kita foto baru muat di grup keluarga. Aduh, kita ini tidak bisa balas orang tua pun kebaikan. Jadi yang bisa kita lakukan sekarang bikin bye-bye. Nih ingat yang di jauh-jauh don dari orang tua nah. Lihat kok telepon orang tua.
Ini tidak pernah telepon orang tua, tapi pas orang tua mati baru dia telepon berulang-ulang. Jangan kubur dulu sebelum saya sampai. Mau kasih takut siapa? Biasakanlah kau ada komunikasi. Saudara lihat, Yakub itu sudah sangat tua dan sakit-sakit. Tapi ketika didengar bahwa Yusuf masih hidup di Mesir, dia bangun dan dia jalan. Dia lupa buang dia pun sakit. Hanya karena dia dengar kalau dia pun anak dong masih hidup. Oh, itu luar biasa toh. Makanya anak-anak dong kasih tahu SMS, WA, bab tua, mam tua dong kasih tahu bilang, tiap pagi kasih tahu bilang kita masih hidup. Itu secukup. Ini kadang-kadang tinggal satu rumah dia orang tua madong son pernah kasih tahu. Anak di dalam kamar, bapak mama di luar. Baru suruh pikas tahu bilang, pikas tahu, ketas saya gitu. Orang tua mau begitu. Oke, yang berikut saudara-saudara. Tuhan izinkan waktu untuk memiliki hati baru dalam Tuhan. Dan Tuhan bukan saja kasih kita kesempatan untuk bertobat, tapi supaya kita punya hati ini jadi hati yang baru untuk Tuhan. Kenapa? Tidak usah sibuklah kapan dunia kiamat, tidak usah sibuk. Kita mau sibuk untuk apa? Tapi hati yang baru di dalam Tuhan tuh penting. Hati yang baru dalam Tuhan tuh kita betul-betul dikuasai oleh Roh Kudus. Kalau sudah atur saya Tuhan mau ke mana, atur saja. Tidak apa-apa. Kita mengalami pertobatan. Pertobatan itu juga bukan sesuatu yang seperti Paulus Tuhan langsung tangkap balik. Pertobatan itu bisa terjadi dalam proses perlahan-lahan, hampir-hampir kita tidak sadar, tapi orang lain lihat kita perubahan. Kadang-kadang orang bilang begini, Pak Ica sudah berubah. Padahal dia sendiri rasa tidak berubah. Tapi hati-hati deh orang yang tak kuju kita duduk-duduk, dia datang dia bilang, bosan tahu kok tidak, beta sudah berubah. Itu besok dia bisa gila ulang. Jadi hati-hati dengan yang kaget-kaget dong begitu. Biar berproses normal saja. Tapi dengan hati yang selalu baru. Kita hati ini jangan simpan kepahitan, jangan simpan yang jahat-jahat. Simpan saya yang baik-baik toh. Simpan yang enak-enak sah. Bersyukur sah yang kita taruh di hati ini. Kenapa? Tuhan izinkan waktu terus ada di kita dalam kitab Hosea yang sekarang. Untuk apa? Supaya kita memiliki hati yang baru di dalam Tuhan. Tuhan sudah mengerjakan keselamatan bagi kita. Kita butuh hati yang baru. Kita butuh hati yang baru ini artinya bukan pikir semua ganti hati. Tapi hati baru sangat berkaitan dengan kalau dulu kita tidak andalkan Tuhan, dulu kita rasa biasa-biasa saja. Lebih baik kita sekarang belajar untuk mengandalkan Tuhan. Dulu belum melayani, sekarang sebaiknya melayani saja. Bisa buat apa yang kita lakukan? Lakukan saja. Dengan sukacita. Tidak ada solusi. Kenapa? Saya mau catat yang lebih. Tuhan itu izinkan kita untuk menyelesaikan pekerjaan. Pekerjaan kita yang mungkin belum kita selesaikan. Sesuatu yang mungkin sementara berjalan. Sesuatu yang ada dalam pikiran kita. Sesuatu yang pernah kita bangun sebagai komitmen pada masalah. Tuhan izinkan, selesaikan sudah. Selesaikan sudah karena sebentar mau jalan. Selesaikan sudah. Dunia ini, dunia yang sesungguhnya seperti bahasa Alkitab, dia bilang itu hanya kemah saja. Akan ada waktu di mana kemah kita itu akan dibongkar. Ini sangat berkaitan dengan perjalanan bangsa Israel. Dan jalan dapat pemeliharaan Tuhan di tengah jalan dari Mesir ke Kanaan. Kemah-kemah ini dibuat, tapi kemah bukan tempat tinggal selamanya. Ini kemah harus dibongkar. Kamu jangan aman di kemah. Kamu tidak boleh aman di kemah. Kamu bongkar kamu pun kemah karena tujuanmu itu ada di Kanaan. Kamu jangan rasa nyaman di padang gurun walaupun kamu dapat makan, minum segala macam di situ. Jangan nyaman di situ. Ini akan dibongkar. Enak sekali tinggal di padang gurun. Kenapa? Waktu haus Tuhan kasih minum. Waktu lapar Tuhan kasih makan. Makan cuma-cuma. Tinggal tidur bangun pagi pilih makan. Ini roti.
Waktu malam Tuhan jadi tiang api, waktu siang Tuhan jadi tiang awan. Alkitab catat lebih. Dan tidak ganti baju 40 tahun. Tidak apa-apa. Tidak robek. 40 tahun. Kita pun dong ini beli waktu pertama itu dia warna pun cerah. Minggu depan cuci kuiki supuja semua. Ini 4 tahun, 40 tahun. Alkitab mencatat bahkan 40 tahun di perjalanan itu padang pasir panas segitu. Dong punya kasut tidak robek sedikit pun, kasut aman-aman. Kita nih dalam piman mana sa kaki pica-pica. Dong punya aman-aman. Sudah ada masalah. Sempurna Tuhan pun penyertaan. Tapi ketika bangsa ini mau aman di situ Tuhan tidak. Ini tenda bongkar. Kamu pun tujuan ada di kanan. Pergi sampai ke kanan. Jangan aman-aman saja di sini. Pergi sampai kanan. Kadang-kadang kita ini tidak mau supaya kita sampai kanan, karena kita mau enak-enak saja di sini. Padahal yang Tuhan maksudkan ada sesuatu yang jauh lebih bagus di depan. Tapi kita kalau nyaman di sini, ini yang sulit buat kita mau jalan terus kan. Kita yang tadi soal akan selesai. Hidup di dunia ini akan selesai. Waktu-waktu yang Tuhan izinkan ini, yang bisa diselesaikan, selesaikan sudah. Kan ini kemah akan dibongkar. Ini kemah akan dibongkar. Kita akan melanjutkan perjalanan lagi. Perjalanan ke depan. Jangan puas dengan keadaan sekarang. Karena Tuhan masih mau kasih tunjuk kita Kanaan. Tuhan masih mau untuk kamu lihat ini janji yang Tuhan berikan buat kita semua. Nikmati itu satu persatu. Saudara bayangkan. Ini orang-orang yang bersama-sama dengan Tuhan. Dong mengeluh dalam perjalanan. Kalau ada kesulitan sedikit dong kasih marah. Dong marah pemimpin. Dong marah ini Musa. Dong marah Harun. Kamu kenapa kok bawa kami keluar? Kok mau mati? Lebih baik kami tetap ada di Mesir. Tapi berhadapan dengan kuali yang penuh dengan daging. Daripada jalan dalam pergumulan ini. Nah saudara lihat sekarang. Dari pesan-pesan refleksi itu. Kita lihat kembali pembacaan ini. Dalam hubungan dengan Kronos dan Kairos tadi. Waktu-waktu kita. Kita ada bikin apa kita pun waktu dong ini. Nah sampai kita pun waktu ini terbuang cuma-cuma. Saya berapa hari ini saya hanya lihat ini video-video yang dong pakai lagu itu. Bukan video-video, foto. Kita pun foto diam-diam tidak lama langsung. Yang orang tua, yang anak-anak dong semua sama-sama. Tiba-tiba kok saya justru jadi penyanyi itu. Sekeluarga ini. Semua lagi enak-enak di situ. Saya pun teman bilang, Pak daripada kita olok-olok dong, lebih kita bikin dong jadi penyanyi saja Pak. Pak ini juga berat ini. Jangan sampai kita pun waktu terbuang di situ. Kita pun anak dong tuh bisa main-main HP ini sampai lupa jam makan. Anak, Jonathan, makan. Sabar. Hai, ini lama-lama dong kira makan itu tinggal download sah. Waktu kita ini yang kita butuh maksimalkan dengan baik, saudara-saudara. Kenapa? Waktu yang Tuhan berikan ini, saya lihat saudara-saudara bahkan sampai soal kematian ini. Aduh, yang sekarang ini sepertinya menakutkan. Membuat kita gelisah, informasi-informasi tentang kematian yang buat kita bukan saja berduka cita, tetapi kita apa ya, berat lah, bukan saja berduka cita tapi rasa berat. Kenapa? Ini sekali lagi yang soal waktu. Saya bilang kepada banyak orang saudara-saudara tentang waktu ini. Jangan sampai ketika Tuhan datang, kita ternyata lagi sibuk dengan kita pun keadaan sendiri. Tahun 2007 ketika saya kembali ke Alor. Jadi saya melayani di Alor sampai 2004, pindah ke Sabu. Pas sidang sinode di Alor tahun 2007, saya pergi ke sana. Menyempatkan diri untuk pergi ke jemaat, salah satu mata jemaat yang saya layani di sana. Pas hari Minggu.
Saya dengar Ibu Pendeta berkhotbah begini. Saya suka dia pesannya. Dia pun khotbah bilang begini. Jemaat, kamu main-main. Kamu main-main Kamu tahu kok tidak? Tuhan Yesus itu ada di surga kau buat rumah kau tidak? Dia ada di surga kau buat rumah. Kau main-main begini nih, dia datang kembali nanti orang lain yang masuk di dalam, kamu main-main di halaman saja. Wih, memang ya, saya suka itu pesan itu. Kadang-kadang kita terlalu bermain-main dengan keadaan ini. Padahal kita tidak tahu kita sampai kapan. Kita hidup sampai kapan. Nah, kalau kita tidak tahu maka buatlah seolah-olah kita pun kehidupan itu tinggal hari ini. Tinggal hari ini. Saya baca satu tulisan kecil. Dia bilang begini. Hidup kita hanya ada 2 hari. Yaitu hari ini dan hari itu. Ketika saya bersama-sama dengan Kristus di sorga. Tidak ada hari lain lagi. Yang ada hanya hari ini. Hari ini ketika saya bertobat di sini. Menerima Kristus di sini. Dan hari itu ketika saya bersama-sama dengan Kristus di sorga. Saya kira itu sebuah catatan yang baik. Saya tanya kepada banyak orang. Surga lebih baik atau dunia lebih baik? Menurut saudara surga lebih baik atau dunia lebih baik? Dong bilang surga lebih baik. Yakin? Ya, betul-betul yakin. Iya. Jadi surga lebih baik dari dunia. Iya. Nah kalau begitu siapa mau pergi sekarang? Wih dong ke berat. Jadi kamu mau tinggal di tempat yang tidak baik? Pak, ikan belum waktu toh. Itu kadang-kadang hanya modus. Karena banyak yang tidak mau pergi ke sana. Banyak yang belum mau mati. Ini kan dia masih pikir. Baik kalau masuk dia yang baik. Jangan sampai masuk dia yang tidak baik. Nah sudah. Kita pusing. Nah kalau begitu. Hari yang seperti sekarang. Yang mestinya kita isi. Karena apa? Mati. Dia akan datang begitu saja. Begitu saja. Kita tidak tahu. Nanti orang semua mati. Saya ingat ketika saya pun kakak pertama meninggal. Waktu dia mati habis kami bercerita. Pas dia mau keluar dari rumah dia ada bilang begini. Saya pun sendalong tidak akan pernah keluar lagi. Segala macam lah. Jadi kalau dihubung-hubungkan sebenarnya seperti dia suka tahu kalau dia keluar itu untuk mati. Terus ada orang bilang saya bilang begini. Bapak, kenapa sudah tahu dia omong begitu tapi Bapak dong sentahan dia untuk pergi. Beta jawab sepotong. Siapa yang mau dia pun saudara piko mati? Siapa yang mau? Kami itu tidak mau. Nanti setelah dia sudah mati dulu kita sadar bahwa ternyata dia sudah meninggalkan sebuah rangkaian yang untuk kita ceritakan kembali. Bahwa ternyata dia suka tunjuk-tunjukin tanahnya kita yang belum punya kepekaan di situ saja semuanya. Jadi saya tunggunya tanda-tanda itu. Siapa yang mau kasih tinggal di pun saudara Pigo mati? Tidak ada. Kita tidak bisa tahan. Dia pergi begitu. Jadi dia bisa terjadi begitu saja. Saya ingat satu saat dalam penerbangan. Saya duduk. Wih, saya rasakan waktu itu angin agak kencang, cuaca agak kurang bagus, pesawat guncang-guncang. Untuk mau amankan sedikit saya pun perasaan, lebih baik ambil itu majalah di situ, kok baca-baca sedikit. Waktu saya ambil itu majalah, saya buka di dia punya apa ya? Tulisan soal apa? Saya baca dia pun tulisan itu dia punya judul begini. Saat terakhir. Saudara bayang pesawat ada goyang ini berterkujuk kita baca tulisan dengan judul saat terakhir. Saya coba baca lagi dia punya kalimat pertama. Dia pun kalimat pertama bilang begini. Kematian bisa datang kapan saja. Oi, saya langsung tutup itu majalah. Sampai dulu baru saya coba buka kuliah ulang. Kenapa saudara-saudara? Jangan dalam situasi-situasi begitu tuh kadang-kadang kalau kita isi dengan pikiran-pikiran yang saat-saat terakhir. Woi, saya rasa kita berat itu. Sulit sekali. Nah, sepanjang masih ada waktu bersama-sama dengan keluarga, bersama-sama dengan Tuhan, maksimalkan sudah itu waktu. Yang suka maki-maki dong berhenti sudah, yang suka tipu-tipu dong berhenti, yang suka marah-marah dong berhenti sudah.
hiduplah dengan sebaik-baiknya di hadapan Tuhan, nikmati apa yang Tuhan mau kerjakan buat kita. Pakai waktu ini dengan baik. Karena apa? Waktu itu investasi terbaik yang Tuhan berikan buat kita. Gagal menggunakan waktu, itu kita sudah gagal semuanya. Tuhan memberkati kita.